Pemirsa, hari ini Komisi 3 DPR RI menggelar rapat terbatas dengan agenda mendengarkan penjelasan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembuatan profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan apa saja yang dibahas dalam rapat kali ini, kita bergabung dengan jurnalis NTV Hasbiolo dari Senayan, DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Selamat siang Hasbi, Amsal hadir secara daring memberikan penjelasan di hadapan DPR. Apa saja fakta yang disampaikan? Ya baik Helmut, tadi bahkan Amsal ini sempat menitikan air mata yang mana memang didampingi oleh Hinca Panjaitan, Wakil Komisi 3 DPR RI yang berada di Sumatera Utara. Nah, ini menandakan bahwa Amsal ini meminta keadilan dari yang tadi disampaikan. Ada beberapa hal terkait dengan kronologi dari awal tahun 2019, kemudian pengajuan proposal dari tahun 2020 hingga periode 2022, di mana di sini banyak kejanggalan yang diminta oleh Amsal untuk keadilannya dipenuhi, dan nanti Komisi 3 ini melakukan kesimpulan bahwa dari 5 kesimpulan tersebut ini juga ada pengawalan secara khusus dari Komisi 3 DPR RI, kemudian juga nanti penjaminnya adalah Komisi 3 DPR RI itu sendiri. Kemudian juga ada Ketua Umum Gekraf yang mana tadi mengawal secara langsung, secara khusus agar pelaku ekonomi kreatif ini tetap bisa melakukan aktivitas dan kerjasama secara mudah dan juga mendapatkan proses-proses peradilan selama pengajuan ataupun juga ketika eksekusi produk-produk kreativitas lainnya yang ada. Dan kali ini juga kami memantau langsung bahwa tadi selama persidangan ada beberapa hal terkait dengan kronologi yang memang ini menjadi tanda tanya, seperti tuduhan adanya markup anggaran yang mana memang diketahui bahwa setiap videonya itu dihargai 30 juta rupiah. Namun dalam perhitungan dari Inspektorat Desa ini menyatakan bahwa hanya 24.100.000 rupiah saja di setiap videonya. Jadi yang tidak diinput adalah instrumen mikrofon, clip on, cutting, editing, dan dubbing. Itu dinilai nol yang seharusnya 2 juta rupiah. Kemudian juga ada instrumen ide dan konsep, itu yang juga tidak dihargai. Nah, ada hal-hal yang dikaitkan tadi dan juga disampaikan oleh Ketua Umum Gekraf Kawendra ini, bahwa setiap gagasan, ide, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan lainnya itu harus dihargai, dan tiap-tiap instrumen dari industri kreatif memang harus dihargai dan tidak bisa dihukum atau juga dijerat oleh hukum, karena memang prosesnya adalah deal on deal begitu ya. Lalu kemudian juga dalam hal ini nantinya RDPU Komisi 3 ini memberikan selain 5 kesimpulan juga meminta agar kasus ini berpedoman dan berasas dari KUHP dan KUHP baru untuk proses-proses peradilan lainnya agar menimbulkan tindakan yang adil bagi setiap instrumen masyarakat. Helmut. Ya, Hasbi, ini kan sebagaimana Anda mengatakan bahwa ternyata kasus ini sudah cukup lama begitu ya, bergulir sudah di tahun 2020 awal. Nah, kemudian bagaimana dengan langkah yang dilakukan oleh anggota DPR RI hingga saat ini? Selanjutnya bentuk konkretnya seperti apa? Ya, yang tadi dijelaskan oleh Habibur Rahman, memang proses putusan ini sedikit lagi selesai, dan oleh karena itu Komisi 3 menggelar RDPU secara cepat pada hari ini. Kemudian tidak seluruh anggota dari Komisi 3 hadir, namun perwakilan-perwakilan dari tiap fraksi yang menyetujui kesimpulan bahwa nanti Komisi 3 akan menjamin tanpa intervensi ke hakim gitu. Karena memang hakim berdaulat untuk putusan-putusan di setiap kasus. Akan tetapi di sini nantinya akan dilihat oleh masyarakat maupun juga oleh Komisi 3 bahwa juga didukung oleh Menteri Ekonomi Kreatif bahwa kasus ini tidak bisa terlepas dari proses peradilan yang clear begitu. Karena memang dalam tuntutannya sendiri nanti jaksa penuntut umum sini sudah menuntut 2 tahun penjara, kemudian juga denda 50 juta, dan Amsal dinilai merugikan negara sebesar 202 juta rupiah. Ini diminta ganti rugi. Oleh karena itu nantinya pengawalan kasus terus dilakukan. Lalu kemudian juga tadi Gekraf menyampaikan melalui ketua umumnya Kawendra bahwa akan melakukan seluruh proses kasus ini dengan juga melibatkan advokat yang juga telah dikirimkan ke Sumatera Utara begitu.
Helmut. Baik, tentunya kita harapkan bahwa kasus ini menjadi pelajaran ke depannya agar pelaku ataupun juga pegiat ekonomi kreatif dapat terus berkarya ke depannya. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis NTV Asbiullah melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.